Halo, selamat datang kembali di channel ini, channel yang tentunya akan memberikan tips-tips dan tutorial terkait pengemudi pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan benar-benar memulai dari awal ya, memulai dari nol untuk teman-teman pemula, supaya benar-benar teman-teman pemula itu bisa paham ya apa aja sih yang harus mereka siapkan pertama kali, dasar-dasarnya apa aja. Jadi ini itu awal untuk mengerti teori-teori dasarnya dulu, pengenalan sistem kemudi apa aja itu yang ada di dalam kabin ini ya. Ada setir, ada persneling, ada pedal-pedal dan lain-lainnya. Jadi pengemudi pemula itu, teman-teman pemula itu harus paham dulu teorinya, fungsi-fungsi dari yang ada di kabin ini untuk apa, sebelum nantinya bisa untuk mempraktekannya ke jalan. Oke, untuk teman-teman pemula, kita ikuti video ini supaya bisa mengerti dan bisa mempraktekannya nanti. Oke, yuk kita lanjut. Ini adalah posisi mengemudi dari mobil manual. Langkah pertama yang kita pelajari adalah untuk menyalakan mesin mobilnya dulu ya. Mobil yang saya gunakan ini adalah mobil dengan keyless atau tanpa anak kunci ya. Jadi untuk menyalakannya kita tidak perlu memasukkan anak kunci, kita simpan saja kuncinya di sini di konsol boxnya. Untuk menyalakan di sini ada tombol yang harus ditekan ya. Pada prinsipnya untuk mobil yang keyless atau dengan anak kunci itu sama saja teman-teman. Jadi ada 3 step atau 3 langkah. Kalau untuk mobil yang keyless ini, kita pencet pertama ya, kita pencet sekali. Nah, itu sistem kelistrikan itu sudah nyala. Nah tuh udah nyala kan. Lanjut kita pencet lagi, indikator-indikator juga menyala ya. Itu step kedua. Step 1 tadi listrikan nyala. Step kedua indikator-indikator sudah nyala, lampu juga sudah bisa dinyalakan. Untuk step ketiga, khusus untuk yang keyless ya, harus diinjak koplingnya, lalu tekan sekali lagi. Nah, mobil di sini sudah nyala. Pada prinsipnya sama saja. Untuk yang menggunakan anak kunci juga ada 3 step tadi ya, diputar searah jarum jam 3 kali. Lalu untuk step ketiganya itu mesin mobil langsung bisa nyala. Kita nyalakan dulu AC-nya ya, karena memang panas juga. Selanjutnya adalah setir. Cara memegangnya, tangan kiri ada di angka jam 9, tangan kanan ada di angka jam 3. Untuk lebih lengkapnya saya sudah membuat videonya juga, tutorialnya, tipsnya bagaimana cara memegang setir yang baik dan benar juga ya. Bisa teman-teman cek. Kita langsung di sini ke posisi kanan, ada tuas-tuas di sini teman-teman. Kita lihat ya. Tuas-tuas di sini adalah tuas-tuas yang terkait dengan lampu-lampu di mobil ini ya. Nih kita lihat ada untuk lampu sen, indikator lampu sen. Ini ada lampu utamanya ya. Lampu fog lamp, maaf, lampu kabut. Lalu di sini ada lampu utamanya. Tuh, lampu kabut dan juga lampu utama. Untuk menyalakan lampu sen, kita menggunakan telunjuk di sini. Kita geser ke atas, itu adalah sen kiri. Mengembalikannya, kita sentuh saja. Lalu kita geser ke bawah, itu sen kanan. Pada saat mobil dijalankan, lalu tiba-tiba kita perlu belok gitu ya, kita nyalakan sen, misalnya belok kiri. Setelah belok itu kita tidak perlu untuk mengembalikannya lagi, karena otomatis sen itu akan mati. Contoh, ini saya nyalakan ya sennya. Kita putar ke kiri, belok kiri ceritanya ya teman-teman. Kita kembalikan lagi. Nah, mati ya sennya langsung ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada lampu kabutnya ya teman-teman. Lampu kabut di sini nyalakan, ini posisinya mati. Ini nyala. Lalu untuk lampu utamanya, nah geser lagi ke atas.
Ini lampu senja, ini lampu utama. Ini untuk mematikannya. Ada tulisannya di sini ya, off. Ini juga untuk mematikan. Selanjutnya untuk kalau kita geser ke bawah lagi, ke depan ya. Kita dorong ke depan seperti ini. Nah, itu adalah lampu jauh, teman-teman. Nah, tuh. Lampu jauh ya. Tuh, indikatornya nyala ya, yang warna biru. Lampu jauh ini digunakan khusus ketika dalam kondisi kita berkendara di luar kota, lampu penerangan jalannya gitu ya. Karena di luar kota itu kan jarang sekali ya teman-teman ada lampu-lampu jalan yang nyalanya itu terang gitu ya, atau memang jarang-jarang sekali ditemukan. Itu kita gunakan lampu ini untuk pencahayaan yang lebih maksimal. Selanjutnya kita tarik ke atas ya tuas ini ya, tuas yang di kanan ini. Nah, tuh lihat indikator biru-biru itu namanya adalah lampu dim, untuk memberikan isyarat gitu ya, yang kita sering temui juga ya di jalan tol. Misalnya kita sedang berada di jalan kanan, lajur kanan, tiba-tiba di belakang ada yang ngedim, pep gitu ya, lampunya kedip-kedip. Nah, itu adalah sebagai lampu isyarat. Jadi kita harus memberikan jalan untuk pengendara di belakang kita yang memberikan isyarat itu ya. Namanya lampu dim. Untuk tuas yang ada di sebelah kiri ya teman-teman, ini adalah tuas yang terkait dengan sistem wiper ya. Wiper itu ini nih teman-teman, untuk menyapu air yang ada di kaca mobil depan atau di kaca mobil belakang kita. Ini ada tulisan rear, berarti ini untuk mengaktifkan wiper bagian belakang ya. Ini kita coba on kan, nyalakan. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, itu wiper belakang nyala. Untuk menonaktifkannya tinggal di posisi off saja. Nah, ini ada gambar apa ya, ada airnya gitu ya. Kita ke atas, nah tuh, itu jadi nanti airnya akan keluar di wiper belakangnya. Selanjutnya ini untuk wiper bagian depan ya. Untuk mengaktifkannya sama, menggunakan telunjuk ini, kita geser ke bawah. Nah, dia nyala ya. Untuk sentuhan pertama itu ada jeda waktunya. Ini untuk misalnya gerimis atau hujan yang tidak terlalu besar ya, jadi ada jeda waktunya dia. Kita geser lagi ke bawah satu step. Nah, itu tidak ada jeda waktunya ya. Kita geser lagi. Nah, itu dia pergerakannya jadi lebih cepat. Ini digunakan untuk ketika dalam keadaan atau kondisi hujan badai ya, misalnya hujannya deras sekali ya. Untuk mematikannya kita tinggal kembalikan saja ke tengah. Nah, ini sudah mati. Lalu kita bisa tarik tuasnya ke depan ya, ke depan kita itu untuk mengeluarkan air di wiper depan. Jadi wipernya nyala dan juga air nanti akan menyemprot ke sini ya. Contoh, saya dorong gini. Ya, seharusnya ada air ya teman-teman ya di sini keluar ya, dari hidung-hidung sini nih, dari kap depan. Ini kayaknya airnya belum saya isi teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut saja ke bagian sini teman-teman. Segitiga merah ini kita nyalakan. Itu adalah lampu hazard atau lampu darurat ya. Ketika dalam keadaan darurat, misalnya kita pecah ban gitu ya di pinggir jalan, itu kita wajib menyalakan ini nih teman-teman, lampu hazard atau lampu darurat. Namun dalam kondisi tertentu saya juga sering menggunakannya ketika sedang hujan badai gitu ya, lebat. Untuk pandangan, jarak pandang ke depan juga sangat minim. Ada baiknya sih menyalakan ini juga untuk apa ya, untuk mengamankan kita juga dan mengamankan pengendara di belakang kita juga. Selanjutnya di sini ada AC. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara menyalakannya karena memang untuk mobil yang teman-teman gunakan juga, untuk tipe-tipe mobil lain juga memang beda ya.
Langsung saja ke sini. Ini adalah persneling. Ini ada peta-petanya teman-teman. Tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 R. Ini teman-teman wajib untuk menghafal ini ya, peta-peta dari ini. Untuk masuk ke gigi 1, teman-teman lihat ini. Ada kaki saya ya, kaki saya standby di kopling. Ini dalam posisi netral. Gigi 1 injak kopling. Nah, geser 1. Jadi tinggal mengikuti pergerakan ini saja, teman-teman dihafalin aja. Tuh, 1, ikutin garisnya aja. Dari 1 ke 2, dari 1 ke 2 tinggal dimundurin aja. 2. Kalau mau ke 3, tinggal dorong aja ke depan. Sentuh depan, dorong lagi. Nah, tuh. Ini masuk gigi 3. 4 ke bawah. 5 R. Catatannya adalah untuk masukkan persneling itu masuk gigi 1 gitu ya. Itu harus diinjak koplingnya ya teman-teman. Diinjak kopling. Kalau mau pindah gigi juga diinjak juga koplingnya. Untuk tahu kita berada di posisi netral itu gampang teman-teman. Teman-teman geser aja tuh. Kalau dia kembali ke tengah berarti dia ada di posisi netral. Tuh. Kiri kanan geser netral. Oke, lanjut teman-teman. Sebelah sini namanya handrem ya teman-teman. Ini digunakan ketika kita sedang parkir gitu ya teman-teman, atau membantu juga ketika saat kita berhenti lama gitu. Berhenti lama misalnya dalam keadaan macet atau merayap di jalan tanjakan gitu ya, atau kita stop and go di jalan tanjakan. Ini sangat membantu sekali. Cara mengoperasikannya itu sangat mudah teman-teman. Nih kita nonaktifkan dulu ya. Ini dalam keadaan nonaktif. Untuk mengaktifkannya, nah kita tarik aja. Indikatornya nyala tuh. Ini indikator handremnya aktif. Untuk menonaktifkannya, ini ada tombol di sini teman-teman. Teman-teman bisa pencet aja. Pencet, angkat ke atas. Sambil diangkat ke atas ya dengan tenaga sedikit tenaga. Tuh. Ini udah nonaktif. Tuh, tanda seru merahnya udah nggak nyala ya. Jadi ini handremnya nonaktif. Ini memang agak apa ya? Membutuhkan effort tenaga untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya. Harus dibiasakan juga teman-teman, terutama untuk pemula perempuan ya. Oke, tadi sedikit kelewat teman-teman. Ini saya tidak menjelaskan tadi R itu untuk apa ya. R itu digunakan untuk mundur. Jadi sama saja untuk mengoperasikannya, kita injek kopling, masuk ke R gitu ya. Tinggal ikutin saja petanya, geser ke kanan, lalu pojok bawah. Nah tuh bunyi. Itu bunyi karena mobil yang saya gunakan ini menggunakan sensor parkir belakang ya. Jadi ketika kita memasukkan persneling ini ke R, jadi dia itu langsung bunyi, menandakan bahwasanya kita sudah masuk ke gigi R atau persneling mundur. Nah, sekarang kita bergeser ya teman-teman ke bagian door trim ini. Di bagian pintu ini ada apa aja sih? Kita bisa lihat ya dari sini nih. Dari tombol yang ini adalah untuk electric mirrornya teman-teman. Untuk mengatur spion ya. Ini bisa dilihat ada R dan L. Ini R itu untuk mengatur spion bagian kanan, dan L ini untuk spion bagian kirinya. Kita coba contohkan ya. Untuk spion bagian kanannya, kita geser dulu ke R. Nah, bisa dilihat ya, tangan saya juga tuh. Untuk mengaturnya kita tinggal geser-geser saja. Nah, tuh dia bergerak ya. Saya geser ke kanan, ke kiri, bergerak ke bawah. Nah, begitu juga dengan yang kiri. Itu sama saja untuk penyetelannya. Ini tergantung
penyetelannya itu tergantung bagaimana posisi mengemudi dari teman-teman ya. Nanti juga akan saya ajarkan juga di tahap-tahap selanjutnya bagaimana cara mengatur spionnya itu agar blind spotnya itu sedikit berkurang ya, untuk bisa melihat ke belakangnya. Lanjut, di sini ada gambar gembok nih. Ada gembok kebuka, gembok tertutup. Ini adalah untuk central lock di bagian drivernya. Kita lihat di sini, ini merah nih ya. Merah ini artinya berarti mobilnya masih belum dikunci. Kita coba pakai central lock, ditekan yang gambar ininya teman-teman, gembok terkuncinya. Nah, itu semua mobil, semua pintu mobil maksud saya, itu langsung terkunci semua. Nah, untuk membukanya kita buka, tekan yang bagian gembok yang terbuka ini ya. Lalu di sini di sebelahnya ada untuk jendela ya. Jadi bisa diatur dari jendela, untuk penumpang itu tidak bisa membuka kalau ininya diaktifkan. Tidak bisa dibuka ya. Tuh. Kalau kita tekan lagi, nah tuh, jendela penumpang bisa dibuka, baik yang depan maupun di belakang. Selanjutnya di sini ada di belakangnya ya. Ini untuk power window. Bisa diatur juga dari driver. Ini kita pencet turun. Nah, tuh dia kebuka. Kita naikkan, dia tertutup. Jadi dari driver itu bisa diatur juga untuk power window bagian penumpang bisa dibuka tutup dan juga bisa dikunci tadi ya. Lanjut, di sini ada yang kedip-kedip teman-teman. Ini seharusnya dari awal ini kita gunakan ya, itu adalah indikator seat beltnya. Seat beltnya itu atau sabuk pengaman kita itu belum kita aktifkan. Caranya nih teman-teman, ini kita tarik, ini ada ininya ya, pengaitnya. Maaf. Kita silangkan gini, kita masukkan ke sini teman-teman. Pengaitnya kita masukkan ke bagian ininya ya. Pencet saja gitu ya, teman-teman. Nah, tuh. Sebelum mengemudi harus menggunakan sabuk pengaman. Untuk melepasnya tinggal pencet aja di sini ya, press. Tuh. Ini udah copot lagi. Nah, kita masukin lagi ya. Nih, saya aktifkan lagi. Nah, tuh mati indikatornya. Kadang juga pengemudi diingatkan juga ya, ada tipe mobil yang menggunakan suara gitu ya. Bahwasannya seatbeltnya itu belum dipasang, itu biasanya diperingatkan dengan suara. Ada beberapa tipe mobil seperti itu juga, teman-teman. Di sini ada sedikit ya sebenarnya di bagian atas tuh. Di sini ada lampu kabinnya, kita geser tuh untuk menyalakannya, atau ada juga yang dipencet. Kembali lagi tergantung tipe mobil yang digunakan teman-teman. Di sini, nah, ini adalah sun visor ya, digunakan untuk penumpang dan juga pengemudi ketika sinar matahari itu sangat silau di depan. Ini sangat membantu sekali untuk supaya silaunya itu tidak mengarah ke mata ya. Nah, ini untuk pandangan mengemudi itu masih tetap aman, visibilitas masih aman, terlihat, namun digunakan untuk tuh mengurangi silau pantulan sinar mataharinya gitu ya. Di sini juga ada tempat slot untuk menaruh ininya, e-toll card, bisa disimpan di sini. Dan juga di tengah sini nih teman-teman, ini adalah lampu apa maksud saya, spion tengah. Spion tengah ini digunakan untuk melihat ke belakang ya, untuk visibilitas pengemudi, untuk melihat ke belakang ada kendaraan atau ada objek apa di belakang ketika kita sedang mengemudi. Untuk pengaturannya sendiri di sini disesuaikan oleh teman-teman, bagaimana dimensi mobilnya juga ya, harus terlihat semua sampai ke belakang dari posisi mengemudi teman-teman. Oke, dari atas kita sekarang ke bagian bawah. Di bawah itu ada apa aja ya teman-teman?
pertama kita cek dulu ini ya. Nah, kelihatan gak nih teman-teman? Nah, tuh ada tuas. Tuas ini digunakan ditarik gini ya. Nah, tuh bunyi itu untuk membuka kap mesin, teman-teman. Jadi tuas yang di sini ya ditarik ya. Sampai bunyi tuh. Selanjutnya di bawah di sini ada untuk membuka tutup bensin ya. Tinggal pengoperasian itu tinggal ditarik aja, teman-teman. Tuas ini ditarik seperti ini. Di bawah sini ada 3 pedal ya untuk mobil manual. Kalau untuk matic itu hanya 2 pedal saja, koplingnya itu tidak ada. Saya tunjukkan yang paling kanan ini adalah pedal gas, yang di tengah ini adalah pedal rem, yang paling kiri ini adalah pedal kopling. Jadi untuk pengoperasiannya itu teman-teman dibagi antara kaki kanan dan juga kaki kirinya ya. Tugas dari kaki kanan adalah menginjak pedal gas, pengoperasian pedal gas dan juga pedal rem. Cara menginjaknya pun posisi kakinya ini, tumitnya ini harus nempel dengan lantai ya teman-teman. Memposisikannya ada di antara tengah-tengah antara gas dan juga antara rem. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Tumit kaki nempel di lantai, berada di antara gas dan juga di antara rem. Nah, tugas kaki kanan adalah menginjak gas dan juga rem saja. Seperti itu teman-teman. Dan tugas kaki kiri adalah untuk menginjak koplingnya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk pengoperasian ini, kaki kanan itu tidak boleh menggantung seperti ini teman-teman ya. Menggantung seperti ini karena itu akan bahaya sekali untuk mengemudikan kendaraan. Itu tidak boleh kaki menggantung seperti ini tuh, karena akan sangat mudah kehilangan kontrol terhadap kendaraannya, terhadap gasnya, buka tutup gasnya dan juga remnya. Untuk kaki ini sudah paten sekali teman-teman, wajib kaki kanan itu mengoperasikan pedal gas dan juga rem, kaki kiri itu untuk menginjak kopling, tidak boleh untuk menginjak rem. Jadi sudah terbagi ya tugasnya teman-teman antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Nah, itu dia tadi teman-teman video singkat saya tentang penjelasan pengenalan dasar untuk sistem kemudi. Jadi teman-teman pemula itu sebelum praktek itu ada baiknya mengetahui dulu sistem-sistem yang ada di ruang kabin pengemudi. Jadi sebelum langsung praktek itu teman-teman harus belajar dulu ya. Jangan sampai praktek langsung tapi tidak tahu gitu teman-teman. Ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa gitu ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Kenali dulu baru bisa untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Untuk video-video selanjutnya silahkan ditunggu ya. Karena kita akan tahap demi tahap hingga teman-teman pemula ini bisa mahir dalam mengendarai kendaraan mobil manualnya ya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat ya untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat apa ya? Selamat belajar.